kawan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi Noel meminta maaf kepada Prabowo seusai jadi tersangka KPK, bantah terlibat pemerasan. Percuma Bang Noel, kamu minta maaf juga, nasi sudah menjadi bubur. Percuma minta maaf sama Prabowo, sama istri kamu, percuma. Apa tanggapan dari video ini? Coba di komen ya sob. Makanya Bang, jadi orang itu jangan sok-sokan. Ya guys, detik-detik si Noel nangis terseduh-sadu pakai rompi oranye dan diborgol jadi tersangka digiring KPK. Tangisan palsu guys. Cukup teman-teman? Cukup. Sudah cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, silahkan untuk kembali ke tempat. Ini dia mobil sitaan KPK ya, yang mobil-mobil Immanuel yang disita oleh KPK. Terdapat 22 kendaraan, diantaranya 15 mobil dan 7 moge alias motor gede. Selain kendaraan, KPK juga mengamankan 14 orang dalam OTT termasuk Wamenaker Immanuel Ebenezer. KPK belum dapat merinci terkait dari mana saja mobil mewah dan motor gede disita dalam OTT. Diduga Wamenaker Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, sampai saat ini ada 14, sampai saat ini ya, sampai dengan saat ini ada 14 orang yang sudah diamankan oleh tim
ya seluruhnya sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Oke, artinya termasuk Emmanuel Ebenezer masih diperiksa di dalam? Termasuk semuanya sedang dilakukan pemeriksaan. Oke, apakah sudah ada yang statusnya naik, Mas Nujib? Belum, nanti pemeriksaan masih berlangsung, nanti kami akan sampaikan status hukum dari para pihak yang diamankan tersebut. Oke, kalau boleh dijelaskan, Mas, ini selain kendaraan ada berapa barang bukti lainnya, Mas? Selain kendaraan ada sejumlah uang yang juga diamankan, namun belum bisa kami sampaikan secara rinci ya. Mata uang apa, kemudian jumlahnya berapa. Menanggapi tertangkapnya Noel, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli meminta kasus ini sebagai pembelajaran khususnya di internal Kemenaker. Walaupun prihatin atas penangkapan Noel, akan tetapi Yasirli tetap menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga anti rasuah. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Tertangkapnya Noel juga telah diinformasikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Harus diakui, penangkapan Noel dalam OTT KPK sangat mengejutkan karena Noel merupakan pembantu presiden yang disebut-sebut kinerjanya dinilai baik. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik menteri maupun wakil menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Emmanuel Ebenezer merupakan anggota Kabinet Merah Putih yang pertama tertangkap OTT KPK. Sebelum mengemban amanah menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel sempat jadi aktivis 1998, relawan Jokowi Mania pada pemilu 2019, dan relawan Prabowo Mania di 2024. Tim Liputan Amasya TV. Dan di sini si Noel kemakan omongan sendiri ya guys. Dia mengatakan korupsi hukum mati. Ternyata dia juga korupsi. Apakah dia mau dihukum mati? Tanggapan kalian gimana ya sob? Ketika terjadi pembangkangan sosial, bukan revolusi ya. Kalau revolusi terorganisir, tapi pembangkangan sosial tidak. Anarkis yang bahaya yang kita takutkan itu. Makanya pilihannya nanti semoga presiden harus berani ngambil kebijakan atau penegak hukum berani mengambil kebijakan menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dibantu di-share kepada kawan-kawan